Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, anak-anak atau adik-adik siswa dan siswi kelas 4, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kalian masih bisa mengikuti pelajaran. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Silahkan nak disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang seputar sholat duha. Kemarin atau di minggu yang lalu kita belajar mengetahui tentang pengertian sholat duha dan juga rakaat sholat duha. Ya, ada yang masih ingat apa itu sholat duha? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Ya, apa hukumnya nak? Hukumnya sunnah. Ya, artinya kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan akan diganjar dengan pahala. Kemudian tentang rakaatnya, ya, sholat duha boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat, 6 rakaat, 8 atau paling banyak 12 rakaat dengan melakukan salam pada tiap 2 rakaatnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang waktu sholat duha. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa keutamaan dari mengerjakan sholat duha. Ya, kita ketahui bahwa sholat duha dimulai sejak terbitnya matahari. Yaitu kapan? Yaitu ketika matahari sudah berada setinggi sepenggalan, ya, atau 1 batang tombak, dan berakhir pada saat matahari belum tergelincir sebagai tanda masuknya waktu sholat zuhur. Ya, seperti ketahui dia mana di tentang pengertian sholat duha, yaitu apa kemarin, yaitu sejak terbitnya matahari. Itu waktu duha sendiri dimulai sejak terbitnya matahari, kira-kira ketika matahari berada sekitar 1 penggalan hingga sebelum matahari tergelincir, ya, tanda masuknya waktu sholat zuhur. Nah, itu mengenai tentang waktu sholat duha. Ya, Rasulullah sendiri yang menganjurkan kita agar mengerjakannya ketika terik matahari mulai terasa panas. Ya, lihat, Rasulullah menganjurkan kepada kita ya agar mengerjakannya ketika terik matahari mulai terasa panas. Ya, menganjurkan untuk kepada kita itu untuk melaksanakan sholat duha ketika terik matahari mulai terasa panas. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengisahkan, ya, suatu ketika Rasulullah SAW pergi mendatangi pemukiman di daerah Kuba. Ya, waktu itu beliau melihat sebagian penduduknya sedang mengerjakan sholat duha. Ya, lalu beliau pun bersabda, ya, sholatul awwabina idza ramadatil fisalu minad duha. Ya, bab ulang, sholatul awwabina idza ramadatil fisalu minad duha. Salat para awabin, yaitu salat orang-orang yang kembali kepada Allah, dikerjakan ketika anak-anak unta telah bangkit karena mulai merasakan panasnya waktu duha. Ini ya maksud dari ya Rasulullah sendiri menganjurkan kepada kita agar mengerjakan salat duha ketika matahari mulai terasa panas. Ya, karena di sini Rasulullah bersabda, ya, salat para awabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, dikerjakan ketika anak-anak unta telah bangkit karena mulai merasakan panasnya waktu duha, ya, merasakan panasnya, ya, sudah terasa panasnya. Ya, panasnya apa? Matahari sudah terasa panas. Itu mungkin tentang waktu sholat duha. Kemudian yang
kedua yaitu yang terakhir tentang keutamaan sholat duha. Ya, jadi hamba yang mengerjakan sholat duha akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya bahwa tadi ya hukumnya sunnah dan kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengerjakannya karena akan diganjar dengan pahala. Pertama itu kebutuhannya akan dicukupkan di waktu sore. Ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ibna Adama la ta'jizanna an arba'i raqa'atin fi awwalin nahar akfifa akhirahu." Ya. Wahai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yaitu waktu duha. Niscaya aku akan cukupkan kebutuhannya pada sore hari. Ya, sahih riwayat Ahmad. Ya, kemudian ya jadi yang pertama tadi apa? Kebutuhannya akan dicukupkan di waktu sore. Ya, yang kedua, orang yang rajin mengerjakan sholat duha, doanya akan cepat dikabulkan. Kemudian yang ketiga, pahala mengerjakan sholat duha seperti pahala orang yang bersedekah. Itulah diantara keutamaan kita mengerjakan sholat duha. Ya, selain kita mendapatkan pahala dari Allah, ya kebutuhan kita akan dicukupkan di waktu sore. Ya, dan orang yang rajin, ya doanya akan cepat dikabulkan. Kemudian pahala mengerjakan sholat duha seperti orang yang bersedekah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang waktu sholat duha dan keutamaannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu kalian. Ya, kalian mengetahui tentang waktu sholat duha yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalian mengetahui tentang keutamaan sholat duha juga. Ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas. Dan Bapak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang Bapak sampaikan ketika menerangkan pembelajaran. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.